Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan membagikan desain rumah berdasarkan permintaan penonton, yaitu rumah split level yang berdiri di atas lahan lebar 6 meter serta panjang 15 meter. Untuk Anda yang ingin request desain rumah seperti yang lainnya, cukup komen saja di bawah. Jika beruntung, request Anda bisa terpilih untuk video selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update video lainnya. Rumah ini adalah rumah 2 lantai pada umumnya, namun terdapat perbedaan ketinggian lantai yang cukup banyak, sehingga rumah ini terlihat seperti rumah dengan banyak lantai. Untuk ketinggian bangunannya sendiri yaitu 10 meter. Ketinggian bangunan tersebut sedikit lebih tinggi berkat adanya rooftop yang beratap. Karena tidak memungkinkan untuk membuat garasi yang berukuran besar, dikarenakan garasi yang besar akan memakan banyak space dan juga menghalangi ruang lainnya. Jadi sebagai gantinya, garasi digantikan menjadi sebuah carport. Dan untuk carportnya sendiri yaitu panjang 6 meter serta lebar 5 meter. Di mana dengan ukuran tersebut, carport ini bisa diparkirkan 2 unit mobil. Setelah melihat bagian luarnya, lanjut kita melihat bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang tamu. Ukuran ruangan ini yaitu panjang 4 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, ruang tamu ini dapat ditempatkan tempat duduk dengan kapasitas yang cukup banyak. Ruang tamu ini akan terasa lebih luas lagi berkat ruangannya yang menyatu dengan dapur, di mana ruang tamu dan dapur hanya dipisahkan oleh perbedaan ketinggian lantai. Dan ini adalah salah satu manfaat dari rumah split level, di mana ruangannya akan terasa lebih luas, karena antara ruang satu dan ruang lainnya saling terhubung. Setelah dari ruang tamu, lanjut kita ke area powder room. Terdapat sebuah kabinet atau rak sepatu. Rak sepatu ini terletak di antara ruang tamu dan juga powder room. Rak sepatu ini memiliki ukuran yang cukup besar, sehingga bisa menampung sepatu dengan kapasitas yang cukup banyak. Dan untuk powder room-nya sendiri berukuran panjang 3 meter dengan lebar bersih ruangan yaitu sekitar 80 cm. Powder room ini hanya terdapat kloset duduk serta wastafel. Jadi ruangan ini tidak bisa dipergunakan untuk keperluan mandi. Powder room ini masih terdapat bukaan jendela untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga cahaya, sehingga bau dari powder room ini tidak akan menyebar ke ruang tamu. Setelah melihat area lantai 1, lanjut kita ke area lantai 2. Perbedaan ketinggian antara lantai 1 dan lantai 2 yaitu 102 cm. Di mana untuk mengakses lantai 2 yaitu dengan melewati tangga dengan dimensi tangga lebar 100 cm serta tinggi anak tangga 17 cm. Pada lantai 2 ini terdapat dapur yang dilengkapi dengan meja makan, di mana ukuran ruangan ini yaitu panjang 5,5 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, dapur ini dapat ditempatkan meja makan dengan kapasitas 6 orang, di mana ukuran meja makannya yaitu panjang 185 cm serta lebar 80 cm. Dapur ini dilengkapi kitchen set dengan tempat penyimpanan serta perabotan yang cukup lengkap, mulai dari lemari es, kompor 2 tungku, cooker hood, serta kitchen sink. Pada area kitchen set ini juga terdapat bukaan jendela untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga cahaya pada area dapur. Pada area dapur ini juga dapat ditempatkan kredensa atau sideboard, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan tambahan dan juga tempat untuk rice cooker. Selain terdapat dapur, pada lantai 2 ini juga terdapat kamar tidur utama. Kamar tidur utama ini berukuran panjang 3,8 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, namun kamar tidur utama ini masih bisa ditempatkan tempat tidur queen size serta 2 unit nakas. Sedangkan untuk lemari pakaiannya bisa menggunakan lemari pakaian dengan panjang hingga 190 cm. Kamar tidur utama ini terdapat kamar mandi pribadi. Tapi sebelum ke area kamar mandi, terdapat sebuah space atau ruang yang bisa dimanfaatkan untuk penempatan meja rias. Walaupun ukurannya cukup kecil, namun meja rias ini akan sangat berguna.
Dan untuk ukuran kamar mandinya yaitu panjang 2 meter serta lebar 1,2 meter. Walaupun ukurannya yang relatif kecil, namun kamar mandi ini masih terdapat wastafel, kloset duduk, serta shower. Dan dikarenakan kamar mandi ini tidak terdapat bukaan jendela, jadi untuk memaksimalkan sirkulasi udara perlu adanya exhaust fan tambahan. Terdapat sebuah void pada bagian paling belakang rumah. Ukuran void ini yaitu panjang 3 meter serta lebar 1,5 meter. Void ini berfungsi untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga cahaya pada rumah. Jadi, jika di bagian belakang rumah Anda terdapat bangunan atau rumah tetangga, desain rumah seperti ini akan tetap mendapatkan sirkulasi udara dan cahaya yang cukup. Setelah melihat area lantai 2, lanjut kita ke area lantai 3. Perbedaan ketinggian antara lantai 2 dan lantai 3 yaitu 238 cm. Di mana untuk mengakses lantai 3 ini yaitu dengan melewati tangga dengan dimensi tangga yaitu lebar 90 cm serta tinggi anak tangga 17 cm. Pada lantai 3 ini terdapat ruang keluarga yang berukuran panjang 5 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Karena ukurannya yang cukup luas, jadi ruang keluarga ini bisa ditempatkan sofa dengan kapasitas tempat duduk hingga 6 orang. Pada ruang keluarga ini terdapat pintu akses ke area balkon, di mana untuk balkonnya sendiri berukuran panjang 3 meter serta lebar 1,5 meter. Pada area balkon ini bisa ditambahkan kursi untuk dijadikan tempat bersantai. Selain terdapat ruang keluarga dan juga balkon, pada lantai 3 ini juga terdapat kamar tidur kedua. Ukuran kamarnya yaitu panjang 4 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar tidur ini dapat ditempatkan lemari pakaian, tempat tidur queen size, 2 unit nakas, kabinet, dan juga meja belajar. Sedangkan untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, kamar ini terdapat bukaan jendela yang berukuran lebar 120 cm serta tinggi 240 cm. Setelah melihat area lantai 3, lanjut kita ke area lantai 4. Perbedaan ketinggian antara lantai 3 dan lantai 4 yaitu 102 cm. Di mana untuk mengakses lantai 4 yaitu dengan melewati tangga dengan dimensi tangga yaitu lebar 90 cm serta tinggi anak tangga 17 cm. Pada lantai 4 ini terdapat sebuah musola yang berukuran panjang 3 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Sehingga musola ini bisa menampung banyak orang untuk sholat berjamaah. Untuk pencahayaan alami, musola ini masih terdapat bukaan kaca, sehingga akan lebih menghemat konsumsi listrik karena tidak perlu menyalakan lampu di siang hari. Setelah dari musola, lanjut kita ke kamar tidur ketiga. Kamar tidur ini berukuran panjang 3,5 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Walaupun ukurannya sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran kamar tidur sebelumnya, namun kamar ini masih bisa ditempatkan lemari pakaian, meja belajar, tempat tidur queen size, dan juga 2 unit nakas. Sedangkan untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, kamar ini terdapat 2 bukaan jendela yang berukuran lebar 50 cm serta tinggi 160 cm. Setelah dari kamar tidur ketiga, lanjut kita ke kamar tidur keempat. Kamar tidur ini berukuran panjang 3,3 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Kamar ini adalah kamar tidur dengan ukuran yang paling kecil. Tapi walaupun begitu, kamar ini masih bisa ditempatkan meja belajar, lemari pakaian, tempat tidur queen size, dan juga 2 unit nakas. Sedangkan untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, kamar ini terdapat bukaan jendela yang berukuran lebar 80 cm serta tinggi 240 cm. Pada lantai 4 ini terdapat kamar mandi, dengan ukuran kamar mandi yaitu panjang 2 meter serta lebar 1,7 meter. Kamar mandi ini juga dilengkapi dengan wastafel, shower, serta kloset duduk. Dan dikarenakan kamar mandi ini juga tidak terdapat bukaan jendela, jadi untuk memaksimalkan sirkulasi udara perlu adanya exhaust fan tambahan. Setelah melihat area lantai 4,
Lanjut kita ke area rooftop. Perbedaan ketinggian antara lantai 4 dan juga rooftop yaitu 238 cm. Di mana untuk mengakses rooftop yaitu dengan melewati tangga dengan dimensi tangga yaitu lebar 90 cm serta tinggi anak tangga 19 cm. Rooftop ini berukuran panjang 6 meter serta lebar 5 meter. Sebagian dari rooftop ini menggunakan penutup atau atap, di mana pada area tertutup bisa digunakan sebagai tempat cuci dan jemur pakaian. Lantai area rooftop ini sedikit menurun ke arah kanan agar tidak adanya genangan air hujan. Untuk estimasi biaya pembangunan rumah ini yaitu di kisaran 600-700 juta rupiah. Biaya tersebut adalah biaya material dan juga biaya upah tukang. Dan perlu diingat, setiap daerah memiliki perbedaan harga, material, dan juga upah. Jadi, harga yang saya sebutkan adalah sedikit gambaran saja. Bisa jadi di daerah Anda bisa jauh lebih mahal lagi, atau bahkan bisa jauh lebih murah. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di lain kesempatan.